Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat dan semangat. Puji syukur kepada Allah, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk kembali merasakan anugerah-Nya, kesehatan, kekuatan, kesegaran, dan tentu saja sukacita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita menaikkan puji dan syukur kepada Dia yang senantiasa menyatakan kasih setianya. Dan mari kita siapkan diri kita sebelum memulai aktivitas karya dan pelayanan di hari ini. Kita bersama mengarahkan hati kepada Allah dan kita siapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga, ayat 16-17. Efesus 3 ayat 16 dan 17 yang demikian. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu serta rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Demikian sabda Tuhan. Renungan pagi ini temanya berakar di dalam Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, kita semua tahu tanaman supaya bisa tumbuh dengan baik, maka ia harus memiliki akar yang baik, akar yang kuat. Sebab akar ini memiliki peran yang sangat-sangat vital. Dia yang bertugas untuk mencari makanan dan kemudian membawanya ke tubuh tanaman ini dan mengolahnya sehingga tanaman ini bisa tumbuh berkembang. Selain sebagai alat untuk mencari makanan, mendapatkan air, akar ini juga berperan penting untuk menopang tanaman supaya tidak mudah roboh. Terlebih lagi untuk tanaman yang tumbuh tinggi dan besar. Ketika ada angin kencang, ada badai yang menerpa, maka pegangan dia satu-satunya adalah akar. Ketika akar ini menancap dengan dalam dan kuat di dalam tanah, maka dia bisa bertahan di tengah badai besar sekalipun. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, sebenarnya bukan hanya tanaman yang membutuhkan akar atau harus berakar dengan kuat. Kehidupan kita sebagai manusia pun harus berakar dengan kuat. Tentu beda, bukan berakar di dalam tanah, tetapi kita harus berakar di dalam Kristus. Kita perhatikan firman yang sudah kita dengar dan kita baca tadi. Rasul Paulus di dalam doanya kepada jemaat di Efesus berdoa memohon supaya jemaat ini sungguh-sungguh berakar dalam Kristus. Dengan keyakinan kepada Kristus, mereka akan dikuatkan. Mereka memiliki pegangan yang sungguh sangat kuat, yang membuat mereka tidak mudah terombang-ambing di tengah berbagai macam tantangan kehidupan, baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan iman mereka, kehidupan rohani mereka. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Apalagi mereka sebagai jemaat Kristen mula-mula, tantangan dari luar itu sungguh luar biasa. Tapi ketika mereka sungguh memiliki Kristus di dalam hati mereka, dan mereka sungguh-sungguh merasakan, meyakini akan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam karya penyelamatannya, maka mereka sungguh memiliki pegangan yang kuat. Tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran palsu. Tidak mudah dihempaskan oleh berbagai macam persoalan hidup, tantangan hidup yang bahkan mungkin mengancam nyawa mereka. Inilah kuncinya. Orang-orang percaya harus sungguh berakar di dalam Kristus. Lalu caranya bagaimana supaya kita juga bisa sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus? Sebagaimana Rasul Paulus tadi mengatakan di ayat 17, supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
cara supaya kita sungguh-sungguh bisa berakar kuat di dalam Kristus adalah dengan mengingat kasih-Nya. Sebab oleh kasih-Nya, Yesus telah mengorbankan dirinya, melakukan karya penyelamatan untuk kita orang-orang berdosa. Dan di dalam kasih-Nya, Kristus juga senantiasa melakukan karya pemeliharaan dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, yang selalu dan senantiasa perlu kita ingat adalah kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Dengan mengingat akan kasih-Nya, kita percaya bahwa kita tidak sendirian. Dengan mengingat akan kasih-Nya, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena telah menerima anugerah yang luar biasa hebat, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dengan mengingat akan kasih-Nya, kita juga memiliki kepercayaan diri bahwa hidup kita sehari-hari senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Mengingat akan kasih penyelamatannya, mengingat akan kasih pemeliharaannya, kita dimampukan untuk terus berakar dan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, di tengah kehidupan kita, di tengah hempasan angin badai, ingatlah akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ingatlah akan pertolongannya yang telah kita rasakan, sedang, dan pasti akan kita rasakan. Dengan mengingat akan kasih Kristus, kita semakin berserah, semakin berakar, semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, selamat menjalani kehidupan kita dengan terus berakar di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih Kristus yang nyata. Kami telah diselamatkan. Kami percaya bahwa kasih Kristus juga akan terus menyertai kehidupan kami, menyatakan kuasa-Nya, pemeliharaannya bagi setiap kami hari lepas hari. Dan hari ini dengan mengingat akan kasih Kristus, kami boleh semakin berakar, kami boleh semakin dikuatkan, kami semakin teguh berpegang di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan ini, supaya mampu menghadapinya, karena kami percaya akan kasih Kristus yang menyertai dan melindungi kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.